Apa benar setelah mandi besar atau junub tidak perlu wudhu lagi kalau mau langsung sholat selama belum ada hal-hal yang membatalkan wudhu? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah. Baik, hukum di sini dalam masalah mandi. Mandi junub. Mandi. Apakah benar? Iya. Karena ada sebuah hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha di mana yang berbunyi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawadda ba'da al-ghusli. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu setelah mandi. Ada beberapa hal yang perlu, itu jawaban singkatnya ya. Tetapi kita akan memperinci dari berbagai dalil. Pertama dari Al-Qur'an. Ayat-ayat yang berbunyi tentang perintah mandi itu. Contoh misalkan dalam surat An-Nisa ya. Wa idza qumtum ila shalah, jika kalian ingin mendirikan salat, di situ perintah wudu, dan kemudian wa in kuntum junuban fatahhar, jika kalian dalam kondisi junub maka bersucilah. Dalam perintah ini, perintah bersuci itu dari junub apa? Wudu apa mandi? Junub. Mandi. Di sini hanya suruh bersuci saja, hanya satu. Padahal mau sholat, suruh mandi saja. Ayat ini berbunyi seperti itu. Itu pertama. Dari dalil hadis tadi sudah kita jawab. Ya. Kemudian bagaimana dari dalil akli? Jadi gini, secara logika, seseorang yang terkena hadas besar, ya kan, kemudian dibersihkan untuk hadas besarnya, otomatis hadas kecilnya hilang apa tidak? Hilang. Maksud hadas itu kan apa? Contoh kalau hadas itu kan di perumpamaan sederhana itu kan hadas itu anggapnya sebuah kotoran, ya. Kotoran besar. Kita mau hilangkan kotoran yang besar, ya. Otomatis kalau yang besar kita hilangkan, yang kecil pasti hilang. Itu secara logika. Jadi dari sini bahwasanya kalau kita menghilangkan hadas besar, otomatis hadas kecilnya pasti hilang. Itu dari tiga jawaban sudah. Dari jawaban Al-Quran sudah, ya. Dari hadis sudah. Dari jawaban para ulama memberikan sebuah dalil akal, ya. Pun tadi sudah dijelaskan dengan jelas, ya. Itu dari tiga. Kemudian yang terjadi permasalahan adalah ketika misalkan pegang kemaluan setelah mandi, ya kan. Nah, masalah itu tentu masalah khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bagi ulama yang membatalkan, artinya bahwasanya memegang kemaluan batal, ya harus wudu dong, walaupun dia sudah mandi. Kenapa? Dia batal. Bagi ulama yang mengatakan menyentuh kemaluan batal. Bagi ulama yang mengatakan tidak batal, ya tidak berwudu. Kan gitu, ya kan? Biasanya itu, ya. Kita sedikit akan kita jelaskan dulu dari dalil-dalilnya tentang masalah menyentuh kemaluan. Karena ada beberapa orang kalau mandi itu mau nggak mau pasti setelah mandi pegang kemaluan, gitu kan? Ini hal-hal yang bukan tabu, ya. Biasa. Bukan hal biasa. Artinya ada sebagian orang ya, maka dia berwudu karena dia sudah pegang kemaluan. Karena ada prinsip memang para ulama, misalkan mazhab Syafi'i, prinsip bahwasanya pegang kemaluan adalah membatalkan wudu, dan dalilnya jelas. Man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Itu hadis dari Busrah. Hadis ini sahih. Kemudian ada juga dalil yang mengatakan tidak membatalkan sama sekali. Ada seorang sahabat, hadis ini terkenal dengan hadis tolak. Sahabat yang meriwayatkan bernama Tolak itu meriwayatkan ada seorang menyentuh kemaluan. Apakah kemudian sholatnya itu batal, gitu, ataukah kemudian harus berwudu, gitu. Kata Rasulullah, innaha bid'un minka, sesungguhnya kemaluan itu bagian dari tubuh kamu, seperti kamu menyentuh tangan, seperti kamu menyentuh pipi, ya kan bagian dari tubuh kamu, gitu. Ini dua hadis yang kontradiktif, kan gitu. Maka di sini ulama yang perbedaan pendapat kuat itu di situ. Ada yang mutlak harus berwudu, ada yang mutlak tidak berwudu sama sekali, karena dua-duanya sahih, ya, dua-duanya sahih.
bagaimana terjadi perdebatan ini? Misalkan bagi yang mengatakan membatalkan wudhu, misalkan hadis yang membatalkan wudhu itu diriwayatkan oleh sahabat Busro. Sahabat Busro itu terkenal dia masuk Islam di akhir-akhir di Madinah. Kemudian Tolok itu sebelum hadis Tolok itu, sahabat Tolok itu sebelum hijrah ke Madinah sudah wafat. Akhirnya apa? Diambil kesimpulan ini hadis di awal Islam. Di awal Islam Rasulullah masih banyak keringanan-keringanan, banyak rukhsah, jadi dimudahkan, nggak apa-apa nyentuh kemaluan. Di akhir Rasulullah banyak kemudian memperketat hukum-hukum, termasuk jadi hukum ini dihapus. Jadi yang dipakai dalam madhab Syafi'i. Imam Hanafi enggak, dia bertahan, enggak, hadisnya sudah jelas. Kan gitu. Imam Maliki misalkan dia menggabungkan dari dua hadis tadi, ya. Misalkan bagaimana menggabungkan dua hadis tadi? Beliau mengatakan bahwasanya jika menyentuh, misalkan ya hanya sekedar menyentuh saja tanpa ada syahwat, ya, tanpa ada reaksi yang berlebihan, syahwat dia tidak naik, libido dia tidak naik, maka tidak membatalkan. Bagi yang menyentuh dengan syahwat, maka itu membatalkan wudhu, ya. Itu terdapat masalah-masalah. Nah, itu. Yang ketiga mungkin kita sedikit menjelaskan tentang cara mandi Rasulullah SAW, kan? Mandi Rasulullah itu kalau mandi itu ada dua cara, ya. Pertama beliau berwudhu dulu. Kata beliau adalah seperti wudhunya dalam sholat. Ya. Sebelum wudhu mencuci tangan, ya. Karena salah satu sunnah, ya, sebelum mandi itu dulu itu adalah mencuci tangan, ya, mencuci tangan, kemudian membersihkan kemaluan, ya, baru kemudian beliau berwudu. Ya, setelah itu beliau mengambil air, ya, air kemudian disiramkan ke kepala 3 kali, ya, membuat di sela-sela, kemudian menyiramkan sebelah kanan 3 kali, kiri 3 kali, baru kemudian membasuh keseluruhan. Yang terakhir membasuh kaki. Itu pertama. Itu wudhunya pertama. Yang kedua, Rasulullah beliau seperti berwudhu gerakannya. Jadi mencuci tangan, membasuh, ya, seperti berwudhu. Rambutnya pas waktu rambut seperti wudhu biasa, ya. Seperti wudhu, pas rambut itu seperti tadi dibasahi, ya, 3 kali, kemudian mandi dan kemudian terakhir kaki. Jadi seolah-olah menggabungkan antara wudhu dengan mandi. Nah, artinya di sini sudah ada wudhu, sudah ada mandi, jadi di situ otomatis tidak perlu wudhu kembali. Kalau kita lihat dari hadis-hadis Rasulullah tentang mandi junub tersebut. Masya Allah. Ini sangat mencerahkan sekali, Ustaz. Pertanyaannya, karena ini juga banyak yang menanyakan juga seperti ini.